pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita cek hadiran dulu. Setelah itu, satu orang sebentar pimpin kita dalam doa untuk memulai kegiatan pembelajaran kita. Eufrasia Frisanti Kirana Banus, Ambrosius Inal Lugal. Bapak, teman-teman, marilah kita siapkan hati dan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi anak-anak, kegiatan selanjutnya kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional. Kegiatan selanjutnya anak-anak, di depan kalian sudah ada buku Jadi kita akan melakukan kegiatan literasi Bagaimana, masih semangat? Sekarang berdiri, kita tepuk semangat pagi dulu. Tepuk semangat pagi. Pagi. Jadi anak-anak, minggu lalu pada pembelajaran 2 kemarin kita sudah berbicara berkaitan dengan bagaimana menentukan ide pokok. Kita juga sudah berbicara berkaitan dengan penerapan dari sila yang pertama dan sila yang kedua pada Pancasila. Apakah ada yang tahu apa itu ide pokok? Yang tahu silakan acungkan tangan. Silakan Elo, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah inti pembicaraan atau pokok permasalahan dalam sebuah bacaan. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk si Elo ini. Kemudian materi PPKN-nya itu kita sudah berbicara, minggu lalu kita sudah berbicara berkaitan dengan penerapan sila yang pertama dan sila yang kedua pada Pancasila. Siapa yang tahu contoh penerapan dari sila yang pertama pada Pancasila? Yang tahu agak acungkan tangan. Ya, silakan Seren. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sekarang perhatikan ke depan. Jadi materi kita hari ini, kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 4 dengan muatan pelajarannya itu bahasa Indonesia dan PPKN. Dari materi yang akan kita pelajari, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Sekarang perhatikan ke depan. Jadi yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama untuk muatan bahasa Indonesianya itu adalah melalui pemberian contoh kesimpulan berdasarkan ide pokok teks laporan hasil pengamatan yang berjudul Bagaimana Jagung Itu Berkembang Biak. Peserta didik dapat menentukan kesimpulan dengan benar. Muatan PPKN-nya, yang pertama, peserta didik mampu menemukan pelaksanaan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya anak-anak, ini yang pertama muatan pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar berkaitan kesimpulan. Jadi kesimpulan itu adalah gagasan akhir
atau inti bacaan yang didapatkan dari sebuah teks ya. Jadi kita akan menentukan kesimpulan berdasarkan ide pokok dari sebuah paragraf atau dari paragraf dari bacaan yang akan kita baca. Kemudian ada beberapa langkah dalam menentukan kesimpulan. Yang pertama itu baca Giri. Itu yang pertama. Yang pertama itu apa? Membaca seluruh teks bacaan dengan seksama dari awal hingga akhir. Ya, sekarang perhatikan bagaimana menentukan kesimpulan dari sebuah bacaan berdasarkan ide pokok ya. Dan sebelumnya ini teks bacaan bagaimana jagung berkembang biak ya. Jadi itu kesimpulan yang kita ambil berdasarkan ide pokok ya. Ya, sekarang kamu perhatikan teks bacaan yang saya sudah bagi itu ya. Sekarang kamu baca teksnya itu, dalam hati. Menurut kalian, apa ide pokok dari paragraf yang kedua? Silakan angkat tangan. Oh, silakan ya. Membiarkan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Kita beri tepuk tangan dulu untuk si Elo. Ya, kalian akan mengerjakan LKPD 1 ini muatan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi ini dikerjakan secara individu. Jadi kesimpulan yang baik, kesimpulan yang baik itu berisikan yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Selanjutnya kita akan mempelajari materi dari muatan PPKN tentang penerapan sila yang ketiga Pancasila. Jadi nilai-nilai dari sila Pancasila yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan dilambangkan dengan apa? Pohon beringin. Dilambangkan dengan pohon beringin. Jadi sila ketiga Pancasila itu mengandung nilai persatuan bangsa. Kemudian kau perhatikan ada beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila. Jadi yang pertama itu silakan dibaca belok. Mengakui dan menghormati keberagaman suku, ras, agama, dan budaya yang ada sebagai kekayaan bangsa. Ya. Itu nilai yang pertama yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Mengakui dan menghormati keberagaman suku, ras, agama, dan budaya yang ada sebagai kekayaan bangsa KPD itu dan akan dibagi ke dalam beberapa kelompok dibagi menjadi 4 kelompok. Anak-anak, kalian sudah dibagi ke dalam 4 kelompok.
sudah? Sudah selesai. Hasil pekerjaan yang itu akan dipresentasikan mulai dari kelompok 1 dan yang terakhir sebentar kelompok 4. Kita berikan kesempatan yang pertama kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 1 ke depan presentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Gambar pertama menunjukkan sikap gotong royong yang mencerminkan sila ketiga. Gambar kedua menunjukkan teman yang sedang memberikan pendapat dan teman-teman yang lain mendengar. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ini. Kita kepada tanah air dan bangsa. 3. Selalu menjaga kerukunan antunan teman. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 ini. Oke, kira mana? Anak-anak, kalian sudah mengerjakan soal evaluasi ya. Dan saya yakin pasti nilainya baik ya. Tapi sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada anak-anak. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Betul? Apa yang telah dipelajari pada hari ini? Menerapkan sila-sila. Penerapan sila yang ketiga Pancasila dengan Menentukan ide pokok. menentukan ide pokok. Kemudian apa lagi? Menentukan kesimpulan ya. Kemudian dalam materi PPK-nya tadi itu ada beberapa hal sikap yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan penerapan sila ketiga Pancasila. Salah satu contohnya tadi itu yang paling konkret adalah bekerja sama, saling bekerja sama, yaitu gotong royong. Jadi anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya pada pembelajaran selanjutnya kita akan belajar berkaitan dengan materi PPKN, pemuatan PPKN tentang penerapan sila keempat dan sila kelima pada Pancasila. Itu mari kita berdiri, kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang kami pelajari tadi dapat berguna bagi kami semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan istirahat.